Bayangin dengan 192.000 kalian bisa berjalan sejauh 1566. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami Reza Rever. Ya, hari ini di sebelah kami sudah ada all new R3 yang varian mild hybrid. Beberapa waktu lalu kami pernah membahas adu irit bahwa all new R3 hybrid ini melawan varian R3 yang non hybrid. Dan kami tes ya berbagai macam medan, mulai dari Jakarta yang macet-macetnya karena jam pulang kantor, habis itu kami masuk tol, dan ujungnya kami nanjak-nanjak di puncak. Dan terbukti itu mobil ini bisa sangat efisien sekali. Jadi berbagai macam medan membuktikan bahwa R3 yang varian hybrid sudah paling efisien jika dibandingkan dengan yang non-hybrid. Dan terbukti banget ya hasilnya, lumayan perbedaannya, lumayan gapnya dengan yang varian non-hybridnya. Nah, tapi ternyata R3 masih memiliki varian yang lebih efisien lagi. Apa itu? Varian itu adalah varian gas. Yes, bahan bakarnya berbahan bakar gas, CNG. Emang seirit apa sih varian CNG jika dibandingkan dengan yang mild hybrid? So, tanpa berlama-lama, ini dia kita bahas CVT Talk Show di all new R3 CNG. Ya, tidak seperti di Indonesia di mana bahan bakar gas itu tidak familiar ya orang-orang Indonesia ya. Paling hanya dipakai di misalnya di bajai, sempat dites di beberapa transportasi umum lainnya, tapi ujungnya tidak digalakan untuk mobil-mobil passenger atau mobil komersial yang dijual normal gitu ya. Ujungnya memang masih pakai bensin lagi, dan bahkan untuk alternatifnya sekarang sudah dielektrifikasikan, termasuk si R3 ini pakai sistem elektrifikasi mild hybrid, dan juga misalnya kayak Kijang Innova yang baru rilis kemarin juga pakai sistem elektrifikasi hybrid, atau mungkin full EV seperti Ioniq 5 atau BZ4X yang sudah benar-benar full EV. Padahal sejatinya bahan bakar gas itu masih oke banget. Bahan bakar gas yang dijual di Indonesia saja secara harga per liternya masih di 4.500 per liter. Walaupun memang sudah naik ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi itu masih terjangkau banget dibandingkan dengan bahan bakar minyak yang paling murahnya saja round 90 di Rp10.000. Itu juga sudah disubsidi. Padahal dengan digalakannya bahan bakar gas, R3 ini bisa ada loh varian yang bahan bakar gas bisa masuk ke Indonesia dengan menawarkan running cost yang jauh lebih terjangkau. Tapi sebelum kita bahas lebih ke arah sana, kita akan bahas dulu apa aja sih bedanya yang varian bahan bakar gas dengan yang versi biasanya atau versi mild hybridnya. Yang pertama sih sebenarnya secara tampilan gak ada bedanya. Yang secara tampilan dia semuanya sama ya, apalagi yang di India sana juga sudah mendapatkan tampilan facelift juga. Jadi kalau yang di India sana memang gak ada varian Suzuki Sport. Jadi semuanya mendapatkan grill yang seperti ini, seperti varian GL dan juga varian GX di Indonesia. Jadi grillnya masih sama, semuanya sama. Lampu teknologi juga sama, meskipun belum LED projector, tapi dia sudah projector dengan teknologi auto headlamp juga sama. Jadi nggak ada bedanya. Bedanya memang paling di velgnya doang, karena di bagian velg, kalau yang di Indonesia, varian GX itu nggak ada perubahan sama sekali ya, masih sama dengan GX pre-facelift yang sebelumnya. Jadi kalau di India sana, yang varian GX-nya atau varian R3 semuanya sekarang sudah mendapatkan velg terbaru yang dipakai di varian Suzuki Sport di Indonesia. Jadi ya bedanya itu incinya juga sama, masih sama di 185 65R15, jadi masih 15 inci, belum seperti 16 inci seperti di XL7 atau di XL6 di India sana. Bedanya yang paling kelihatan lagi adalah pada bagian bagasinya. Pada bagasinya di varian CNG, karena peletakan dari tangki gasnya itu memang harus di dalam mobil supaya aman dan juga menjaga dari benturan dari luar gitu ya. Jadi diletakkannya tuh di bawah bagasinya ini. Jadi kalau R3 yang bensin itu memiliki practicality yang sangat baik dengan adanya lantai yang cukup dalam ini ya, bisa kita taruh bagasi yang lebih besar lah, barang yang lebih banyak. Untuk varian yang gas ini memang jadi agak terkorbankan sedikit karena memang dia ditaruh gas sebesar 60 liter di
bawah sini. Ya memang sih gas itu agak mengorbankan sedikit dari practicality dari mobil ini, tapi ya tinggal lipat aja bagian baris tiganya kalau kalian butuh practicality lebih. Tapi kalau memang akhirnya butuh sampai 3 orang penumpang, mobil itu masih juga tetap bisa kok. Memang ya yang awalnya bisa bawa koper besar, jadi paling jadi bawa koper kecil aja sih karena dengan adanya gas di dalam situ. Tapi tetap bisa bawa 3 orang penumpang. Nah, yang beda lagi adalah pada bagian MID-nya. MID-nya ada tambahan fitur yang mana warnanya jadi warna hijau gitu. Kalau yang R3 mild hybrid di Indonesia kan warnanya biru ya didominasinya. Kalau di sana yang varian CNG warnanya hijau. Dan ada satu mode di mana kalau kita bisa ganti infonya itu untuk mengukur CNG levelnya dan juga efisiensi dari penggunaan compressed natural gasnya. Jadi yang beda sedikit pada bagian MID-nya. Meskipun MID-nya juga sudah pakai MID terbaru di Suzuki, jadi yang bentuknya udah besar kayak gini ya, seperti di Indonesia juga. Tapi ada satu tambahan yaitu CNG levelnya. Nah, yang beda lagi pada bagian mesinnya. Yes, kalau yang di India sana, meskipun memang dia menggunakan bahan bakar gas, nggak seluruhnya pakai yang gas. Dia masih tetap pakai bagian bensin untuk menggerakkan misalnya kalau gasnya habis. Yang bensinnya itu dia turun dibandingkan dengan yang varian petrol biasa yang tanpa CNG-nya. Kalau misalnya kalau di India sana pakai K15C, yang varian mild hybridnya itu tenaganya di 103 PS dan torsinya di 136 Nm. Tapi yang varian CNG jadi turun di 87 horsepower dan torsinya jadi 121,5 Nm. Jadi emang beda sedikit ya. Tapi tetap dialirkan ke roda depan sama dan pilihan transmisi manual. Seberapa sih ngaruhnya efisiensi dari varian yang gas bercampur dengan bensin bercampur dengan sistem mild hybridnya? So let's go, kita langsung sambil jalan aja yuk. Nah, kami akan membahas beberapa keuntungan menggunakan varian yang CNG dibandingkan dengan yang hybridnya, yang kalau dibandingkan dengan yang di India ya. Mobil itu bisa menjadi mobil dengan running cost yang cukup terjangkau loh. Bayangkan saja, mobil itu tadi kami bilang bahwa kapasitasnya mencapai hingga 60 liter gas. 60 liter gas itu besar banget, memang diletakkan di belakang itu. Dia punya konsumsi gas atau konsumsi BBG-nya itu di 26,11 km per kilogram. Jadi kalau misalnya ya varian yang gas itu bisa masuk ke Indonesia, kalau misalnya pemerintah juga menggalakkan bahan bakar gas untuk jadi opsi lain selain bahan bakar minyak yang memang langka di Indonesia, menurut kami ini bisa sangat terjangkau banget karena harga per liter yang di Indonesia itu harganya 4.500 per liter yang bahan bakar gasnya CNG-nya itu. Nah, per liter di Indonesia itu setara dengan 0,712 kg. Jadi artinya kita kalikan ya, misalnya 4.500 60 itu dia 270.000 dan dikalikan 0,712, artinya kita sekali full tank dari R3 yang varian gas itu hanya di 192.000 saja. Ya, 192.000 dengan running cost 26,11 km per kilogramnya tadi. Artinya kalau sekali full tank dengan 192.000 itu kita bisa berjalan sejauh 1.566. Wow, jauh banget. Bayangin dengan 192.000 kalian bisa berjalan sejauh 1.566. 192.000. Wow. Bayangkan kalau varian hybrid kalau kita isi dengan RON 92 gitu ya, 13.900. Kalian kalikan saja dengan kapasitas tangkinya R3 di 42 liter, dia sekali full tank di 569.100. Yes, 569.100 itu hanya untuk bisa berjalan 764,4. Jadi meskipun memang R3 hybrid ini irit banget dan running cost-nya juga lebih terjangkau dibandingkan dengan varian non-hybrid, tapi menurut kami sebenarnya ada satu varian lagi yang memiliki running cost yang bisa lebih terjangkau lagi, yaitu adalah varian CNG yang memang juga dijual di India sana. Sayang banget memang pemerintah Indonesia tidak menggalakkan varian itu untuk menjadi opsi lain untuk bahan bakar minyak, malah lebih menggalakkan untuk menjadi EV atau full EV listrik gitu ya. Padahal gas dengan harga yang masih terjangkau menjadi indikator penting, artinya supply-nya masih lebih banyak dibandingkan dengan demand-nya. Karena buktinya harganya 4.500 loh per liter. Itu terjangkau banget menurut kami. Seharusnya pemerintah bisa menggalakkan bahan bakar gas sehingga pabrikan-pabrikan dunia bisa memasukkan versi gasnya ke Indonesia. Karena terbukti R3 yang versi gas bisa lebih terjangkau secara running cost dibandingkan dengan bensin sekalipun yang bahkan sudah ada teknologi hybridnya. Tapi memang varian gas itu tetap memiliki beberapa kekurangan, seperti karena adanya tabung gas tambahan di belakang,
Performa akselerasi juga terkorbankan. Kalau di India sana, kalau yang varian bensinnya itu di 13 detikan, kalau yang varian gasnya 0-100 itu di 15,5 detik. Jadi memang performa sedikit terkorbankan. Tapi nggak apa-apa, since di Indonesia tetap diberikan varian mild hybrid, R3 tetap mendapatkan imbuhan teknologi mild hybrid yang menurut kami sangat bagus sekali. Bahkan dengan mesin yang memang sebenarnya sejatinya nggak berubah, tapi menurut kami di Indonesia lebih dipikirkan soal performa dan efisiensi supaya bisa ketemu di tengah. Karena dengan mesin yang masih K15B dengan tenaga 104 PS dan torsinya di 138 Nm, mobil ini jadi memiliki performa yang masih tetap baik banget. Kami pernah tes 0-100 saja sekarang meningkat berkat memang bantuan tenaga listriknya. Ketika dari 0 km per jam sampai 40 km per jam, dia membantu untuk berakselerasi. Dia sehingga 0-100-nya bisa di 11,7 detik. Dan bahkan kami pernah tes nanjak dan juga pernah tes efisiensi di tanjakan juga. Mobil ini sangat kebantu banget ketika nanjak karena torsi tambahan dari listriknya itu membantu R3, yang mana R3 biasanya memang tarikannya lebih di menengah ke atas. Menurut kami mobil ini tetap memiliki value yang sangat baik. Apalagi ada tambahan value yang lebih menarik menurut kami, yaitu promo-promo biasanya yang selalu diberikan pada mobil-mobil Suzuki. Yes, kalau Suzuki R3 ini, kalau kalian mau beli cash, diskonnya bisa sampai 40 juta. Wah, luar biasa banget. Padahal harga termahal dari mobil ini aja di 292 jutaan. Lebih terjangkau dibandingkan dengan rival-rivalnya. Rival-rivalnya udah 300 jutaan. Tapi mobil ini dengan harga yang lebih terjangkau masih dikasih diskon lagi 40 juta. Artinya kalian kalau membeli mobil ini dengan diskon tersebut, kalian hanya membayar 250 juta doang. Udah dapat varian paling tinggi dengan lengkap dengan cruise control, teknologi mild hybrid yang nggak dimiliki rival-rivalnya, dan juga kelegaan bagasi yang masih belum ada lawannya menurut kami. Kalau legroom udah mulai dilawan lah ya, tapi kalau kelegaan bagasi masih belum ada lawan menurut kami. Kalau kalian tertarik juga membelinya secara kredit gitu, secara menyicil, promo-promo lainnya juga luar biasa banget. DP-nya aja mulai dari 6 jutaan. DP-nya 6 jutaan. Terus juga ditambah lagi sudah ada juga promo untuk bunga 0% cicilannya. Jadi kalian gak usah mikirin bunganya besar atau dari gimana segala macem. Bunganya 0% kayak soft loan jatuhnya, kayak pinjam ke orang tua kalian kan rasanya. Luar biasa banget. Tambah lagi promo-promo seperti e-tol 1 juta dan aksesoris-aksesoris itu bisa banget. Jadi meskipun kalian beli varian GX gitu ya, harganya paling tinggi di 280 jutaan, kalian udah bisa rasanya dapat varian SS dengan karena dikasih aksesoris-aksesoris yang lumayan lengkap dari Suzuki. Jadi mantep banget. Tapi tetap mobilnya tuh bukan yang gak enak, mobilnya tuh tetap enak. Biasanya kan mobil kalau banyakan diskon berarti ada something wrong kan? Tapi Suzuki enggak, kualitas bagus. Kalian rasakan sendiri lah, plat-plat bodi Suzuki aja udah terkenal tebel gitu dibandingkan dengan rival-rivalnya. Kekedapan kabin baik. Even ya, kami pernah tes dibandingkan dengan Stargazer. Plafonnya ini juga jauh lebih bagus. Kekedapan kabinnya jauh lebih baik dibandingkan dengan Stargazer. Jadi R3 tetap memberikan value for money yang lebih baik. Oke, jadi bagi kalian yang tertarik nih untuk meminang all new Suzuki R3 Hybrid, kalian bisa hubungin aja Mas Dennis nih, teman gue, sales Suzuki SBT Harapan Indah. Dan kalau kalian pengen dapat promo tambahan lainnya, nego sendiri aja nih ke Mas Dennis di sini nomornya. Luar biasa banget, pokoknya promonya banyak banget dengan value yang sudah dimiliki R3 yang memang sudah bagus juga. Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan sekarang kami juga sudah memiliki website, jadi kalau kalian mau baca berita teraktual dari dalam negeri maupun luar negeri tentang otomotif, ada di website kami. Oke CVTs, gue Reza Rever, gue pamit undur diri.